Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada baiknya dong kita membahas terlebih dahulu apa yang melatar belakangi penelitian ini. Diabetes mellitus itu sendiri adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar glukosa yang tinggi akibat gangguan sekresi atau kerja insulin. Nah, kontrol kadar glukosa darah sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang seperti nefropati, retinopati, dan juga neuropati. Oleh karena itu, pemantauan kadar glukosa darah secara rutin menjadi bagian krusial dalam penata laksanaan pasien diabetes. Glukometer sendiri merupakan alat pemantau glukosa darah yang umum digunakan baik di rumah maupun fasilitas kesehatan karena cepat dan juga praktis. Nah, namun meskipun penggunaannya luas, akurasi glukometer seringkali dipertanyakan, terutama dalam kondisi hiperglikemia berat. Nah, metode glukose oksidase peroksidase atau GOD-POD adalah metode laboratorium yang diakui sebagai gold standard karena memiliki spesifisitas tinggi terhadap glukosa. Namun, sayangnya, metode ini tuh memerlukan waktu yang lebih lama dan peralatan laboratorium yang lebih memadai, sehingga kurang sesuai untuk situasi gawat darurat atau pemantauan mandiri. Nah, perbedaan hasil antara glukometer dan metode GOD-POD dapat menyebabkan kesalahan interpretasi seperti resiko pemberian dosis insulin yang tidak tepat. Karena itu, diperlukan studi untuk membandingkan hasil keduanya, khususnya pada berbagai rentang kadar glukosa, agar pasien dan tenaga kesehatan lebih bijak dalam menggunakan hasil dari glukometer sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan, seberapa besar sih bedanya hasil dari glukometer dan juga metode GOD-POD? Apalagi kalau gula darahnya lagi tinggi banget. Bisa jadi hasil dari glukometer terlalu tinggi dan malah bikin keputusan medisnya jadi keliru. Nah, itulah kenapa penelitian ini tadi tuh penting supaya kita tahu kapan harus percaya glukometer dan kapan harus cek ulang di laboratorium demi keselamatan pasien. Tujuan dari penelitian ini yaitu membandingkan kadar glukosa darah yang diukur menggunakan glukometer dengan menggunakan metode GOD-POD pada pasien diabetes mellitus tipe 2, serta untuk mengevaluasi keakuratan glukometer terutama pada kondisi hiperglikemia ekstrim sebagai dasar pertimbangan perlunya verifikasi hasil dengan pemeriksaan laboratorium sentral. Penelitian ini merupakan studi observasional dengan desain cross-seksional. Data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu untuk melihat hubungan atau perbandingan antara dua metode pengukuran kadar glukosa darah. Untuk lokasi dan durasi penelitiannya sendiri, penelitian dilaksanakan di Departemen Biokimia pada sebuah institusi tersier. Waktu pelaksanaannya, penelitian dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2015. Untuk subjek penelitian melibatkan 60 pasien diabetes mellitus tipe 2 yang telah terdiagnosis. Karakteristik dan kriteria subjek adalah sebagai berikut. Usia 30-70 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Rekrutmennya sendiri berasal dari pasien rawat jalan atau pasien rawat inap yang bersedia mengikuti penelitian. Kriteria inklusi, pasien diabetes mellitus tipe 2 berusia 30-70 tahun yang bersedia untuk ikut serta dengan informed consent. Kriteria eksklusinya, pasien dengan penyakit akut berat, riwayat infark miokard berulang, atau menolak memberikan persetujuan tertulis. Subjek kemudian dibagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan kadar glukosa plasma yang diukur menggunakan metode GOD-POD. Untuk grup 1 terdiri dari 20 orang dengan kadar glukosa kurang dari sama dengan 110 mg per desiliter. Grup 2 kadar glukosa 111 sampai 250 mg per desiliter. Grup 3 kadar glukosa lebih dari sama dengan 251 mg per desiliter.
Untuk prosedur pengambilannya, darah vena diambil sebanyak 5 mili dari vena antikubital menggunakan jarum steril tanpa bantuan torniket untuk menjaga kualitas sampel. Jenis tabung yang digunakan dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama, tabung plain digunakan untuk analisis dengan glukometer. Tabung yang kedua berupa tabung sodium fluoride digunakan untuk analisis dengan metode GOD-POD menggunakan alat semi otomatis. Untuk sampel yang mengalami hemolisis tidak akan dimasukkan ke dalam penelitian. Waktu pemeriksaannya sendiri dilakukan segera setelah sampel diambil untuk mencegah degradasi glukosa. Dalam penelitian ini digunakan dua metode untuk mengukur kadar glukosa darah, yaitu glukometer TrueWord G30 dan metode GOD-POD dengan alat semi-auto analyzer. Metode pertama adalah glukometer, yaitu alat point of care yang mengukur kadar glukosa dalam darah utuh atau whole blood. Prinsip kerjanya adalah reaksi elektrokimia antara glukosa dalam sampel dan reagen strip yang menghasilkan arus listrik. Besarnya arus listrik ini sebanding dengan kadar glukosa dalam darah. Hasil pengukuran ini ditampilkan secara digital sehingga sangat praktis untuk digunakan secara mandiri oleh pasien atau di pelayanan kesehatan primer. Metode kedua adalah GOD-POD, metode enzimatik berbasis spektrofotometri yang digunakan sebagai gold standard dalam pemeriksaan kadar glukosa. Dalam metode ini, enzim glukosa oksidase mengubah beta-D-glukosa menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida selanjutnya dipecah oleh enzim peroksidase dan menghasilkan oksigen yang bereaksi dengan 4 amino antipirin dan fenol membentuk senyawa berwarna merah yang disebut quinonaimin. Intensitas warna yang dihasilkan kemudian diukur pada panjang gelombang 530 nanometer dan dibandingkan dengan larutan standar. Data hasil pemeriksaan tersebut kemudian dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan SPSS versi 17.0 dan disajikan dalam bentuk rata-rata standar deviasi. Untuk membandingkan hasil antara dua metode tersebut digunakan uji T berpasangan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar glukosa yang diperoleh dari glukometer dan GOD-POD. Selain itu, dilakukan analisis korelasi menggunakan koefisien korelasi Pearson atau untuk menilai sejauh mana hubungan antara hasil kedua metode tersebut. Nilai P kurang dari 0,05 dianggap menunjukkan perbedaan atau hubungan yang signifikan secara statistik. Dapat dilihat pada tabel hasil penelitian ini bahwa analisis kadar glukosa plasma menggunakan glukometer dan metode GOD-POD pada 3 kelompok pasien menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik dengan nilai p-value di bawah 0,05. Korelasi antar kedua metode ini secara signifikan lebih rendah pada kelompok 3 dengan nilai korelasi 0,63 dibandingkan pada kelompok 1 dengan nilai korelasi 0,93 dan kelompok 2 dengan nilai korelasi 0,94. Pengukuran kadar glukosa darah menggunakan glukometer umumnya bekerja berdasarkan reaksi enzimatik, seperti glukosa oksidase atau dehidrogenase, cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode laboratorium standar seperti GOD-POD, yaitu glukosa oksidase peroksidase, terutama pada nilai glukosa darah yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 251 mg per desiliter. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan sensitivitas metode terhadap interferen tertentu seperti hematokrit rendah atau keberadaan senyawa pereduksi lainnya dalam darah. Oleh karena itu, hasil pengukuran yang menunjukkan hiperglikemia ekstrim harus diinterpretasikan secara hati-hati dan idealnya dikonfirmasi melalui analisis laboratorium untuk mencegah akurasi serta mencegah interferensi klinis yang tidak tepat seperti pemberian insulin berlebih. Selain itu, akurasi pengukuran glukometer ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama ada faktor fisiologis seperti variasi hematokrit, status hidrasi, dan suhu tubuh pasien yang dapat menyebabkan penyimpangan hasil. Yang kedua ada faktor operator seperti teknik pengambilan sampel darah, kebersihan kulit, serta waktu pembacaan hasil yang berperan dalam keakuratan pengukuran. Selain itu, yang ketiga ada kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan ruangan saat pengukuran yang dapat mempengaruhi reaksi kimia dalam strip uji. Nah, oleh karena itu, meskipun glukometer ini merupakan alat yang praktis dan ekonomis untuk pemantauan kadar glukosa darah harian, penggunaannya ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan analisis laboratorium, terutama pada
diabetes kritis seperti ketoasidosis diabetik atau pasien dalam perawatan intensif. Kesalahan pengukuran ini lebih sering terjadi disebabkan oleh faktor teknis pengguna daripada keterbatasan spesifikasi teknis alat itu sendiri, sehingga pelatihan dan edukasi pengguna ini menjadi aspek yang penting dalam meningkatkan keandalan hasil pengukuran. Kesimpulan untuk jurnal ini adalah pengujian glukosa darah menggunakan glukometer adalah metode point of care yang cepat dan hemat biaya untuk pemantauan glikemik. Namun kurang akurat pada kadar hiperglikemia ekstrim karena cenderung terjadi overestimasi. Oleh karena itu, hasil glukometer pada kondisi tersebut memerlukan verifikasi laboratorium sentral untuk menghindari misdiagnosis. Dan pasien diabetes perlu diedukasi mengenai pentingnya pemeriksaan glukosa periodik di laboratorium. Studi lanjutan pada pasien hipoglikemik dengan sampel lebih besar diperlukan untuk perbandingan metode glukometer dan GOD-POD.